Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Elang Mahkota Teknologi. PT Elang Mahkota berdiri pada tanggal 3 Agustus 1983 dengan nama PT Elang Mahkota Komputer, yaitu bergerak pada bidang penyediaan komputer. Pada tahun 1997, PT Elang Mahkota Komputer berganti nama menjadi PT Elang Mahkota Teknologi, yaitu bergerak di bidang perindustrian dan jasa. Laporan keuangan yang ada pada PT Elang Mahkota Teknologi yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan balance sheet adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2015 memiliki total liabilitas sebesar 2.111.140.558 rupiah. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya. Dan total ekuitas pada tahun 2015 sebesar 15.389.131.180.000 rupiah. Total ekuitas yang dimiliki juga menurun dari tahun sebelumnya. Laporan laba rugi atau dalam bahasa Inggris disebut income statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih atau rugi. PT Elang Mahkota Teknologi menggunakan bentuk laporan laba rugi single step, yang berarti dalam penyusunan laporan laba ruginya, semua jenis pendapatan, baik itu pendapatan dari usaha maupun di luar usaha, dijumlahkan dan dikelompokkan, kemudian dikurangi dengan semua jumlah beban. Nah, pendapatan yang dikurangi dengan semua beban ini akan menghasilkan laba atau rugi suatu perusahaan. Laba pada perusahaan ini pada tahun 2014 yaitu 1.470.840.691.000 rupiah, dan pada tahun 2015 sebesar 1.870.857.357.000 Saya Fitria Rohmawati 12.021.34018 akan mencontohkan perhitungan dari liquidity of short-term asset related debit paying ability dari PT Kobeksindo Traktor, yaitu untuk mencari COGS. Caranya, total aset dibagi total unit. Total aset itu 250 juta dolar dibagi 15.000 unit. Hasilnya 16.667 dolar. Ending inventory ending inventory ini didapatkan dari FIFO dan LIFO, yaitu 1000 dikali 16.667 dolar, hasilnya 16.667.000 dolar. Untuk mencari COGS-nya, 250 juta dikurangin 16.667.000 dolar, hasilnya 233.333.000 dolar. Andi Fitra Dewi akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu dasar-dasar analisis. Dalam bab ini dijelaskan beberapa metode analisis, diantaranya yaitu metode analisis rasio, analisis common size, dan analisis year to year. Analisis rasio digunakan untuk membandingkan komponen-komponen dalam laporan keuangan, sedangkan analisis common size itu digunakan untuk membandingkan suatu elemen dengan elemen yang lain dalam laporan keuangan. Sedangkan analisis year to year digunakan untuk membandingkan elemen tertentu dalam tahun yang berbeda. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang perbandingan dengan perusahaan secara umum atau rata-rata perusahaan. Di sini kami mengambil studi kasus tentang S Hardware. S Hardware ini perusahaan Jika materi ini dihubungkan dalam dunia nyata, kami mengambil
sampel dari perusahaan S Hardware. Di sini kami menghitung rasio keuangan dari S Hardware, diantaranya contohnya yaitu rasio lancar. Rasio lancar ini membandingkan antara aset lancar dan hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan S Hardware. Setelah perhitungan didapatkan hasil sebesar 503% atau 5,03 kali perputaran rasio. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 hutang yang dimiliki oleh perusahaan S Hardware dapat dipenuhi oleh Rp5,3 aset yang dimilikinya. Dan hal ini sudah menunjukkan bahwa rasio kelancaran perusahaan tersebut sudah baik karena rata-rata industri memiliki rasio 2, sedangkan S Hardware memiliki rasio kelancaran asetnya 5,03.